Halo pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi dalam program obrolan budaya untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan mengangkat tema dari kaki melangkah budaya terjaga. Dan sudah hadir di studio untuk saat ini kita akan bersama dengan Ibu Holidah Hutami yang merupakan seniman seni tari dan guru SMAN 1 Ciamas. Kita langsung sapa Ibu Utami. Assalamualaikum Ibu, kabar sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagi Ibu Sama-sama. berbicara soal tema hari ini yaitu dari kaki melangkah budaya terjaga. Ini bagaimana cara Ibu mungkin menjaga budaya yang memang salah satunya adalah seni tari? Iya. Baik. Eh, jadi untuk menjaga budaya ini ya, tentunya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kita harus mencintai budaya kita sendiri. Kemanapun kita melangkah, budaya akan terus dijunjung gitu kan. Jadi cara kita untuk mencintai budaya kita sendiri itu ya dengan cara mengapresiasi dengan baik, mencintainya dan mengenalinya tentunya ya. Kalau misalnya kita mau mencintai tentunya harus mengenal dulu gitu sama budayanya seperti itu. Baik, nah itu dia, sebelum kita mencintai sesuatu kita harus mengenali terlebih dahulu. Nah saya juga penasaran dengan Ibu Utami sendiri, awalnya seperti apa mungkin bisa mencintai seni tari dan juga bagaimana awalnya mengenal untuk seni tari ini Ibu? Iya, kalau untuk saya pribadi, saya alhamdulillahnya memang ada bakat dari kecil ya. Jadi emang saya centil dari waktu saya TK gitu ya. Ketika saya TK itu saya ada biasa ya namanya anak TK suka ada show Betul betul gitu. betul. Betul. Nah, ketika itu saya awalnya tidak diikutkan untuk menari karena masih terlalu kecil, karena itu saya masuk TK itu masih 3 tahun. Ya ibaratnya 3 tahun sih sebenarnya masih ikut-ikutan aja Betul. gitu. Cuma pas ketika ada apa pementasan saya tidak diikutkan, saya nangis Nangis, nangis di gitu. pojokan Ibu ya? Di pojokan gitu ya. Terus udah gitu ternyata ketika diikut sertakan saya ada bakat gitu di situ. Nah, akhirnya terus-terusan diikutkan dari situ. Dikenalkan dari seni tari, seni musik segala macam itu saya mulai mencintai dari situ juga. Baik, nah ini dia pentingnya dukungan orang tua atau juga orang sekitar untuk bisa melihat potensi dari anak itu sendiri. Nah ketika mungkin Ibu Utami juga memiliki minat dalam dunia seni tari, ini bagaimana dukungan orang tua waktu itu Ibu? Kalau pas masih kecil sih mendukung ya. Mendukung. Terus ketika saya sudah dewasa, sudah masuk SMA, kalau untuk sekedar tampil ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya kan ingin mendalami ya. Saya mau masuk ke perguruan tinggi dan akhirnya mengambil seni tari, tapi di situ ada larangan ya. Tapi bukan berarti itu mematahkan semangat saya sih, alhamdulillahnya. Saya membujuk-bujuk gitu ya, korek-korek sedikit ke orang tua dan akhirnya alhamdulillah dapat restu lah Oke, gitu. nah ini menarik sekali, meyakinkan orang tua bahwa seni tari atau juga menjadi penari adalah salah satu juga mungkin profesi yang menjanjikan. Ini bagaimana untuk meyakinkan orang tua? Kita tahu sendiri, orang tua adalah salah satu orang yang mungkin agak sedikit susah untuk kita maksudnya memberikan Betul, masukan dari anaknya betul. khususnya. Seperti apa waktu itu? Iya, jadi awalnya sih larangannya mau jadi apa gitu kan, kalau misalnya masuk seni tari kan masa nari-nari aja gitu ya. Terus ketika itu saya meyakinkan enggak kok, di seni tari itu bukan cuma hanya nari-nari aja gitu. Progres nanti ke depannya itu banyak, karena saya melihat juga di seni tari ya kita bukan belajar menari saja gitu kan, apalagi saya pengennya itu masuknya masuk pendidikan seni tari. Jadi ada peluang untuk jadi guru, iya, ada peluang untuk jadi pelatih, dan kita juga karena belajar make up
Terus udah gitu belajar untuk membuat bajunya sendiri, kostum sendiri, itu juga bisa menjadi peluang kerja gitu kan. Seperti saya sekarang juga seperti itu sih. Selain saya menjadi guru di sini, saya juga jadi MUA. Banyak double Bu Ya, ya. double. Tapi ketika di luar jam kerja aja sih. Dan juga saya sewa kostum. Baik. Nanti akan di inilah ya. Baik. Nah, kita tadi juga sudah disampaikan bahwa Ibu Utami ini merupakan seniman seni tari dan juga guru seni tari di SMAN 1 Ciamas. Dan yang menarik adalah untuk seni tari ini adalah seni pertunjukan yang biasanya juga dimiliki oleh setiap daerah dan memiliki kekhasan tersendiri atau juga keunikan tersendiri. Nah, saya penasaran untuk Provinsi Banten apakah ada seni tari yang memang menjadi seni tari yang paling unik dibandingkan dengan daerah lain? Kita langsung tanya kepada Ibu Utami. Ibu Utami, kira-kira jenis-jenis tari atau juga gerakan-gerakan tari yang dimiliki Provinsi Banten seperti apa atau ada apa aja? Banyak ya. Sekarang ini alhamdulillahnya gerak tari di Banten itu sudah ada peresmiannya. Jadi Aseti Banten itu sudah meresmikan gerak-gerak dasar yang khusus untuk Banten gitu. Misalnya gerak salam tabe gitu. Salam tabe. Nah, itu adalah gerak yang berasal dari Banten. Benar-benar khusus gitu. Keluaran dari Banten sendiri. Kan kalau misalnya dari Jawa Barat itu ada ukel mungkin atau Ketuk ada tilu gitu ya. iya, Ketuk tilu. ketuk tilu gitu. Nah, kalau untuk tariannya masih banyak juga. Tariannya itu ada Wali Jamaliha. Terus ada Ahlan Wasahlan, ada Ringkang Jawari, tari Bentang Banten, tari Rampak Bedug. Nah, itu dari Banten asalnya gitu. Baik. Nah, yang menarik adalah mungkin bagaimana proses tarian-tarian yang tadi disampaikan oleh Ibu Utami ini lahir di masyarakat dan juga menjadi ciri khas untuk tari seni dari wilayah Provinsi Banten. Ini bagaimana awalnya lahir dari tadi disampaikan ada yang namanya tari salam tabe. Kemudian ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menciptakan tarian-tarian atau gerakan-gerakan tersebut? Iya. Kalau untuk Wali Jamaliha itu penciptanya adalah Ibu Maya ya. Ibu Maya ini dari Sanggar Raksa Budaya yang berada di Ciracas ya. Itu ada Bu Maya. Terus ada lagi Ibu Wiwin Purwinarti. Sekarang itu Ibu Wiwin menjadi dosen di Untirta. Jadi dosen pendidikan seni pertunjukan dan juga pimpinan dari Sanggar Wanda Banten. Itu adalah beberapa seniman seni tari yang terkenal di Banten ini gitu. Oke, dan menariknya ini untuk seni tari ini memiliki persiapan yang cukup panjang. Mulai dari yang pertama adalah make up kalau tadi disampaikan oleh Ibu Tami. Kemudian juga adalah pakaian atau juga kostum. Kemudian juga mungkin musik pengiringnya. Nah, ini yang menjadi menarik adalah mungkin pemilihan dari pakaian ini sendiri bagaimana untuk mencocokkan dengan gerakan dan lain sebagainya seperti apa, Ibu? Iya, tentunya kalau untuk pakaian ya tergantung situasi dan kondisi. Dan untuk tari Banten sendiri karena memang terkenal dengan religiusitasnya gitu ya, itu pakaiannya lebih tertutup gitu. Seperti misalnya tari Wali Jamaliha itu kan diiringi dengan salawat. Nah, kalau jadi walaupun tidak sepenuhnya memakai kerudung, tetapi ada sesuatu yang menggambarkan keislamiannya gitu. Jadi religiusitasnya itu masih tetap ditunjukkan melalui busana seperti itu. Baik, kita tahu untuk tari sendiri ini harus memiliki mungkin gerakan-gerakan yang memang agak sedikit harus belajar lebih lama atau juga lebih banyak. Nah, adakah mungkin gerakan-gerakan yang memang ternyata ini agak sulit dipelajari oleh yang mungkin baru belajar seni-seni tari khususnya seni-seni dari seni tari dari Provinsi Banten? Iya. Kalau untuk
gerakan ya. Ya lumayan ya, itu prosesnya lumayan panjang gitu. Jadi satu tarian aja itu bisa memerlukan waktu sekitar ya paling sedikit 2 minggu lah 2 gitu. minggu latihannya ya? Iya Oke. latihannya aja gitu. Kalaupun kalau misalnya mau maksimal ya 1 bulan, 2 bulan bahkan atau 3 bulan itu bisa. Jadi kalau misalnya mau menyeragamkan gitu kan, misal satu kelompok 5 orang, kan kalau tari kelompok itu harus ada keseragaman gitu ya. Di antara satu penari dengan penari yang lainnya itu harus serempak gitu. Nah jadi pastinya butuh waktu yang cukup lama, lebih lama gitu. Baik, nah ya saya juga penasaran untuk jumlah penari di setiap jenis tari yang tadi disampaikan. Ini apakah ada batas minimal atau juga mungkin ada pakem-pakem tersendiri? Iya untuk tari Banten sendiri. Kalau untuk tari Banten ini masih banyak yang jenis tariannya itu jenis tari kelompok ya. Jadi kalau tari kelompok itu ya 3 sampai 5 atau 10 orang juga bisa gitu. Sebenarnya nggak ada patokan khusus ya kalau untuk jumlah penari. Tapi bisa juga ditarikan oleh satu orang penari gitu kan, karena ya memang ada jenisnya juga ya, tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok gitu. Kalau dari tari Banten ini ya ada tergantung kebutuhan juga Kebutuhannya sih gitu ya, sebenarnya, betul, iya betul, betul. gitu. Nah ini kalau misalkan kesenian tari kan biasanya identik dengan perempuan seperti itu ya. Ini bagaimana? Apakah juga tarian yang memang tadi disampaikan juga dibutuhkan untuk jenis laki atau juga laki-laki, Ibu, seperti apa? Kalau untuk tari Banten yang tadi disebutkan Wali Jamaliha itu khusus perempuan. Tapi ada beberapa yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya itu rampak bedug. Nah, rampak bedug ini biasanya dikolaborasikan antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan karena di rampak bedug ini biasanya ada tarian gerakan yang naik-naik ke atas bedug gitu ya. Terus udah gitu ada juga gerakan silat gitu ya di sela-sela pertunjukan tariannya laki-lakinya ada gerakan silatnya gitu. Baik, dan untuk melestarikan untuk kesenian tari di Banten salah satunya adalah dengan bagaimana ini untuk mengajarkan anak-anak muda juga mengenal tari yang ada di Provinsi Banten. Ini bagaimana cara untuk mengenalkan tarian-tarian yang tadi disebutkan kepada generasi selanjutnya, Ibu? Iya, kalau untuk di SMA Ciamas sendiri itu ada eskulnya. Nah, bukan cuma di eskul ya, saya juga memperkenalkannya dari pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran kita belajar tentang seni tari karena kurikulum Merdeka ini terkhusus sesuai dengan gurunya gitu. Kalau misalnya gurunya ini basicnya adalah seni tari, ya kita pelajarinya seni tari seperti itu ya. Jadi saya memperkenalkan dari berbagai macam tarian yang ada di Banten ke pembelajaran gitu. Terus di eskul kita belajar juga beberapa tarian seperti kemarin ya. Itu kita sudah mempelajari tari Wali Jamaliha. Dan rencananya itu juga akan dipakai untuk acara HUT Banten gitu. Jadi tarinya ini akan dikolaborasikan satu provinsi Banten gitu. Jadi ditarikan oleh siswa-siswi SMA, SMK yang ada di Provinsi Banten gitu. Sebanyak 24.000 penari. Jadi gitu. tarian massal ya dilakukan ya? Iya, tari massal. Itu juga salah satu contoh untuk mengenalkan budaya atau tarian khas Banten ini.
Baik, nah ini juga mungkin untuk generasi muda ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena sekarang sudah mungkin informasi lebih masif dibandingkan kita zaman tahun 90-an gitu ya atau juga 80-an. Di mana sekarang mungkin lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai tarian-tarian yang bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia, mungkin tarian-tarian modern. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana mungkin untuk mempertahankan tarian tradisional. Saya nanti akan bertanya kepada Ibu Utami bagaimana mungkin mengajak atau juga meningkatkan minat belajar untuk para generasi muda untuk belajar tari tradisional khususnya di wilayah Provinsi Banten. Tetap bersama kami. Aduh, suling. Suling. Hati disayang, hati disayang, harenda للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة
Kita masih dalam program obrolan budaya. Untuk tema hari ini adalah dari kaki melangkah budaya terjaga. Kita masih berbincang bersama dengan Ibu Holidah Hutami SPD yang merupakan seniman seni tari dan juga guru seni tari SMAN 1 Ciamas. Kita tadi sudah banyak sekali membahas seputar seni tari tradisional untuk wilayah Provinsi Banten, dan ini yang menarik adalah tantangan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana antara mengajarkan mungkin tarian tradisional dan juga tarian modern yang memang ini menjadi minat generasi muda saat ini. Ibu Utami, ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak generasi muda yang lebih suka tarian modern, dance modern. Ini bagaimana tantangannya untuk bisa meningkatkan tarian tradisional, Ibu? Iya, betul sekali ya. Sekarang itu anak-anak banyak yang sangat-sangat suka dengan Blackpink gitu ya, atau girl band K-pop yang lainnya yang sekarang lagi hits gitu. Tapi alhamdulillah karena memang di sini lebih banyaknya itu seni tari tradisional gitu ya. Jadi minat anak siswa-siswi di sini juga semakin kesini lebih mencintai atau lebih tertarik kepada seni tari tradisional gitu, alhamdulillahnya. Jadi sebetulnya memang bisa di-mix juga gitu ya, jadi modern Iya, juga bisa dilakukan, betul. tari tradisional juga tetap terjaga seperti itu. Nah, juga adalah kalau tadi disampaikan bahwa banyak sekali generasi muda yang memang lebih tertarik dengan tari modern gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan saya adalah apakah juga para pelatihnya ini sudah mengalami yang namanya krisis pelatih, Bu? Ketika mungkin masih minim sekali nih pelatih atau juga pengajar untuk seni tari. Bagaimana untuk di wilayah Provinsi Banten sendiri atau juga khususnya di Ciamas ini? Iya, kalau untuk pelatih sih iya sangat-sangat lumayan sulit ya gitu. Terutama untuk saya yang sekarang lagi hamil gitu, untuk mencari pelatih pengganti karena memang biasanya saya yang terjun langsung gitu ya ke lapangan, dan sekarang mencari pelatih pengganti itu agak sulit. Makanya sekarang saya sedang menciptakan siswa untuk menjadi tutor sebaya gitu. Tapi alhamdulillahnya ada juga sih beberapa alumni dari SMA Ciamas, jebolan SMA Ciamas ini menjadi pelatih di SMA gitu untuk selingan. Baik, dan yang menarik adalah ini juga mungkin untuk bisa melestarikan seni tari di wilayah Provinsi Banten, ini juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak, bukan hanya pelatih atau juga pengajar tari saja, tetapi juga salah satunya adalah masyarakat dan juga pemerintah. Nah, yang menarik adalah bagaimana mungkin dukungan pemerintah untuk bisa melestarikan budaya atau juga seni tari ini, Bu. Sejauh ini seperti apa mungkin dukungan dari pemerintah? Baik itu mungkin dengan peraturan-peraturannya atau juga mungkin dukungan biayanya atau juga dananya, anggarannya. Iya, untuk dari pemerintah sendiri ya, dukungannya kalau oh ya salah satunya yang kemarin yang tadi kita bahas tuh ya, itu ada HUT Banten ini dan akan mengadakan tari kolosal. Tari kolosal bentuknya adalah tari Wali Jamaliha gitu. Jadi 24.000 peserta didik di Banten ini akan menarikan tari Wali Jamaliha secara berbarengan dan juga ada rampak bedugnya gitu ya. Nah, ini juga menurut saya sebagai bentuk dukungan pemerintah gitu ya untuk melestarikan budaya di Banten itu sendiri gitu. Dan menurut saya ini langkah yang sangat-sangat bagus gitu kan untuk perkembangan seni tari di Banten. Karena kalau misalnya nggak ada event yang didukung oleh pemerintah seperti ini, akan susah gitu ya, akan menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap seni tarinya juga akan lebih sulit gitu. Baik, nah ini tadi disampaikan bahwa tarian kolosal akan dilakukan ya untuk tarian apa tadi? Wali Jamaliha. Nah, untuk tarian Wali Jamaliha ini biasanya ini durasinya berapa lama sih, Bu? Untuk Wali Jamaliha ini kurang lebih 6 sampai 7 menit kalau tidak salah ya. Itu durasinya ya sekitar segitu. Dan untuk latihannya sih yang lama
sebenarnya Artinya berapa lama kemarin berarti? kemarin itu 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oke. Di SMA Ciamas ini akan mengirimkan 40 peserta gitu. Karena memang dari Kabupaten Serang dikirim ada rekomendasinya setiap sekolah itu mengirimkan 40 peserta dan melatih 40 peserta ini sangat-sangat effort ya gitu. Baik, nah ini juga mungkin kita lebih fokus ke teman-teman atau adik-adik yang memang menggeluti seni tari di SMA N 1 Ciamas. Ini tentu saja bukan hanya mungkin menari di dalam sekolah saja, tentu ketika keluar ini berlomba, mungkin bisa disampaikan kira-kira lomba apa saja yang memang sudah dilakukan atau juga prestasi-prestasi yang sudah dilahirkan Ibu. Iya, untuk SMA Ciamas ini alhamdulillah sudah menjadi juara di berbagai macam perlombaan ya. Contohnya pada FLS 2N tahun 2023 ya, tahun kemarin. Itu kita alhamdulillah mendapat harapan 1. Terus sudah itu ada lagi mendapat juara 2 di Serpong. Itu lombanya Jabodetabek Open gitu ya. Dan ada lagi yang kemarin Ubruk itu kan dibarengi dengan seni tarinya. Alhamdulillah itu juga mendapatkan juara 1 gitu. Dan ada masih banyak lagi lah sebenarnya. Luar biasa Ibu memang ini. Sampai lupa gitu. Oke, konsen dengan bagaimana untuk menjadikan seni dan juga budaya ini menjadi salah satu hal yang memang bisa membanggakan untuk khususnya SMA N 1 Ciamas dan juga mungkin untuk Provinsi Banten. Nah ini yang menarik, mungkin saya juga penasaran kira-kira kalau misalkan teman-teman yang mau belajar tari ini sebaiknya belajar di usia berapa sih baiknya? Seperti apa Ibu, mungkin apa yang harus dilatih dan lain sebagainya? Untuk latihannya ya, kalau dilihat dari usia, sebenarnya bagusnya dari ya sejak dini lah gitu. Itu golden age. Jadi kalau misalnya kita belajarnya sejak dini, kita menerapkan sejak usia-usia keemasan, itu akan lebih ibaratnya jiwanya terbentuk, badannya terbentuk karena membentuk badan yang luas itu sangat-sangat lumayan PR ya gitu. Tapi kalau misalnya saya kan mengalami ya untuk melatih anak kecil, melatih anak SD itu kalau misalnya dibandingkan dengan anak SMA yang baru banget belajar itu lebih mudah untuk menerapkan kepada anak SD gitu. Karena kalau misalnya makin muda kan emang pikiran juga nggak kemana-mana gitu kan ya, nggak mikirin masalah ini dan itu gitu. Betul, kalau yang SMA mikirin masalah percintaan gitu ya. Iya bener gitu. Lagi latihan ada WhatsApp masuk ini langsung berubah lagi gitu ya. Moodnya juga langsung jaga. gitu kan. Tapi kalau misalnya anak SD ya paling bete-betenya karena marahan sama temen aja gitu. Terus ya semakin dini itu akan lebih mudah untuk dibentuknya gitu. Baik, kita tahu untuk seni tari sendiri ini biasanya menampilkan mungkin dengan kostum yang memang menarik gitu ya, dengan warna-warna yang cerah dan juga mungkin warna-warna yang memang ini biasanya disesuaikan dengan tariannya. Nah ini ada artis tersendiri nggak sih dari mungkin kostum-kostum yang digunakan atau juga mungkin ada tiara yang digunakan dan lain sebagainya, seperti apa Ibu? Iya, kalau untuk kostum ya itu nggak ada aturan khusus sebenarnya. Jadi sekarang itu malah sudah banyak berkembang kostum-kostum yang kreasi ya, yang ada rumbai-rumbai lah atau mahkota yang menjulang tinggi dan lain-lain gitu ya. Kalau waktu dulu memang paling mahkota atau ada bunga itu juga sudah cukup, tapi kalau sekarang sangat-sangat heboh, semakin semakin menarik perhatian orang juga, wah gitu. Oke. Nah Ibu, ini juga mungkin menarik, apakah kostum yang digunakan ini harus disesuaikan dengan jenis tarinya atau juga boleh diimprove? Harus
Jadi ada beberapa ya. Kalau misalnya tariannya ini sudah ada pakem, itu harus sesuai dengan pakemnya. Tapi kalau misalnya tarinya ini adalah tari kreasi yang diciptakan baru atau tari-tari yang sekarang collab antara modern dan juga tradisional gitu ya, itu boleh dikreasikan gitu. Misal kalau yang di Jawa Barat itu ada ketuk tilu dan tari-tari klasik seperti tari wayang dan lain-lain, itu kostumnya memang sudah pakem seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk tari-tari misalnya tari kreasi yang sekarang apa ya, jaipong. Nah jaipong yang misal yang suka ada di nikahan. Nah itu sudah boleh dikreasikan gitu kostumnya. Baik, dan tarian ini kan biasanya mungkin dipertunjukkan dalam acara-acara tertentu gitu ya. Apakah juga mungkin acara-acara yang dilakukan ini harus disesuaikan dengan jenis tarian itu sendiri atau seperti apa? Kalau tadi kan ada juga mungkin salam tabe dan lain sebagainya. Apakah salam tabe ini mungkin hanya digunakan untuk ketika memang acara pemerintahan atau juga mungkin bisa dilakukan ketika hajatan dan lain sebagainya? Seperti apa Ibu? Kalau untuk sekarang tari ini tari pertunjukan, jadi tidak ada batasan khusus. Kalau untuk dulu itu wali jamaliha, terus udah gitu ahlan wasahlan, ini adalah tarian untuk pembuka gitu. Tarian untuk penyambutan. Penyambutan ini bisa untuk menyambut wali kota atau pejabat-pejabat gitu, itu bisa menggunakan tari-tarian wali jamaliha dan juga tari ahlan wasahlan misalnya. Tapi sekarang tergantung requestan lagi ya, kalau misalnya untuk tarian mau tariannya apa itu tergantung yang merequest gitu. Dan tentu saja mungkin musik pengiringnya juga ini harus ditentukan juga Ibu, atau seperti apa? Kalau untuk musik pengiring ya itu juga bergantung dengan requestan dan juga tergantung dengan tariannya. Tariannya kalau misalnya memang sudah harus seperti itu ya harus gitu. Pakem gimana pakemnya. Tapi kalau misalnya tari kreasi itu bisa bebas. Baik, yang menarik adalah mungkin kalau tadi disampaikan ini memang tariannya memiliki pakem-pakem tersendiri. Kita tahu mungkin di Banten sendiri ada 8 kabupaten dan juga kota. Dari berbagai daerah tersebut apakah memang ini tariannya dengan jenis yang sama, gerakannya sama, atau juga mungkin ada daerah yang melakukan improvisasi? Ibu melihatnya seperti apa? Iya, kalau untuk tarian di Banten khusus di Pandeglang itu tari rampak bedug itu asalnya dari Pandeglang. Terus kalau wali jamaliha dan lain-lainnya itu banyaknya dari Serang. Tapi itu sudah ada pakemnya gitu. Jadi setiap kabupaten kota itu kalau misalnya mau menarikan tarian itu ya gerakannya gitu ya? Harus sesuai. Tapi kalau rampak bedug itu lebih ke kreasi sih sebenarnya. Baik, dan terakhir Ibu Utami, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda untuk bisa terus melestarikan kesenian tari, khususnya adalah kesenian tari tradisional dari Provinsi Banten? Silahkan. Iya, untuk para generasi muda, cintailah budaya kita sendiri, cintailah tarian-tarian daerah kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi ya. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan mau siapa? Karena sekarang ini sudah banyak budaya dan juga kesenian kita yang diklaim oleh negara-negara di luar gitu ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita tidak bisa melestarikan budaya dan juga kesenian kita sendiri, seperti itu mungkin ya.
Dan demikian pendengar untuk program obrolan budaya untuk hari ini dengan tema Dari Kaki Melangkah Budaya Terjaga. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Holidah Hutami SPD yang merupakan seniman, seni tari dan juga guru seni tari SMAN 1 Ciamas. Saya akhiri untuk program obrolan budaya hari ini. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Selamat malam, Tanara Jawara. Tarian ini menggambarkan antusias dan rasa bangga warga Tanara dalam menyambut para wisatawan yang datang untuk menikmati sektor wisata religi. Rasa antusias dan bangga terpancar karena adanya rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa sebagai bentuk identitas masyarakat Tanara yang dikenal akan ketangguhan serta religiusitasnya. Gerak pada tarian ini terdiri dari gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur, rasa bangga, dan keterbukaan masyarakat Tanara dalam menjambut wisatawan religi, serta menggambarkan ketangguhan masyarakat Tanara atas identitas religinya. Para pemirsa, saksikan sajian kami dari Kecamatan Ciamas. Selamat menyaksikan. Welcome to Tanara District and Serang Regency. Selamat datang di Tangan, Kabupaten Serang. Salam salam. Salam
مخالفات للحوادث